siswa-siswi jurusan Kimia Industri. Dalam pelajaran mengoperasikan alat penukar ion kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih tujuan penggunaan alat penukar ion. Jadi, dalam skala industri, air memiliki peranan penting yakni sebagai bahan utilitas. Pertanyaan pertama untuk kalian, apakah peran unit utilitas di dalam pabrik? Cari tahu ya. Kita lanjut. Air dibutuhkan di industri untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai air proses, air pendingin, air sanitasi, dan air umpan boiler. Tugas kedua nih untuk kalian adalah mencari tahu apa sih kegunaan air proses, air pendingin, air sanitasi, dan air umpan boiler di industri. Next, air yang digunakan sebagai umpan boiler pada umumnya diambil dari air sungai atau air laut atau sumber air lainnya yang sudah melalui pemrosesan lebih lanjut. Untuk kebutuhan industri, adanya kontaminan atau pencemar di dalam air memang menjadi faktor yang perlu diperhatikan, di mana keberadaan kontaminan bisa menimbulkan masalah serius, mulai dari korosi, kerak, hingga penurunan efisiensi alat. Misalnya pada alat boiler sebagai alat penghasil steam. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana steam dapat diperoleh dan apa saja kegunaan steam di industri? Coba kalian jawab. Selanjutnya, air yang akan digunakan misalnya sebagai umpan boiler wajib merupakan air yang sesuai spesifikasi alias sudah melalui proses pemurnian. Salah satu yang harus dipenuhi yaitu air harus bebas dari kandungan mineral, misalnya seperti magnesium, kalsium, dan mineral-mineral lainnya, sehingga diperoleh air yang disebut dengan air demin atau air bebas mineral. Air demin didapatkan dari proses pemurnian untuk membebaskan air dari berbagai mineral atau ion-ion. Pertanyaan keempat untuk kalian, mineral atau ion-ion apa saja sih yang biasanya terkandung di dalam air baku? Proses pemurnian air sendiri cukup bervariasi, seperti dengan cara distilasi, reverse osmosis, atau deionisasi dengan menggunakan alat penukar ion yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini. Nah, jadi sudah dapat kalian simpulkan sendiri ya, apa sih tujuan penggunaan alat penukar ion? Oke, itu saja dulu sebagai pengantar pelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mencari tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada selama pembahasan dalam video ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.